Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Syukur teman-teman kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan dan keberkahan untuk bisa sama-sama hari ini hadir di kajian Hijabers Community, tentunya dengan tema yang sangat menarik. Kalau beberapa minggu lalu teman-teman mungkin udah sempat join, kita bahas tentang tema pernikahan, tentang tema jodoh. Kemarin judulnya tuh ya berkaitan dengan jodoh juga KUA kalau nggak salah deh. Aku kau langsung diingetin sama Kak Pucil. Nah, kalau hari ini temanya masih berhubungan dengan jodoh juga. Kalau kemarin kita membahas tentang gimana sih sebelum pernikahan, hari ini kita akan membahas tentang kalau sudah menikah, kira-kira akan seperti apa. Temanya bersamamu surga menjadi lebih dekat. Pengisinya tetap bersama dengan Ustazah Siti Fathia yang insya Allah sebentar lagi akan bergabung sama kita. Mungkin aku reminder sedikit, salam kenal lagi untuk teman-teman yang baru join. Insya Allah tetap ikutin kegiatan-kegiatannya HC. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang acaranya apa aja, bisa lihat di Instagram kita @hijaberscommunityofficial. Ini juga aku nggak sendiri, bareng sama teman-teman Komite HC Pusat lainnya. Sebelumnya aku mau informasiin ada beberapa kegiatan donasi HC yang bekerjasama dengan beberapa NGO, yaitu Sedekah Daging barengan dengan Dompet Duafa dan juga Sahabat Umi, yaitu donasi untuk para ibu-ibu rumah tangga yang bisnis UMKM barengan dengan aksi cepat tanggap. Nah, informasi lebih lengkap tentang ini, insya Allah nanti akan kita puterin videonya, mungkin untuk bisa teman-teman lihat lebih lengkapnya seperti apa. Boleh di play, Kak, untuk videonya. Ini yang video Sahabat Umi X ACT ya? Iya, betul, Kak. Belum ada suaranya. Nggak ada suaranya ya? Iya nih kayaknya nggak ada suaranya deh. Harusnya sih ada, cuman mungkin nggak keluar kali ya. Nggak apa-apa sih tapi. Jadi intinya nih teman-teman, Sahabat Umi ini adalah sebuah dukungan atau support gitu ya untuk para ibu hebat gitu. Jadi banyak kan sekarang yang karena COVID-19 ini ibu-ibu jadinya mesti muter otak nih bantuin suami-suaminya gitu ya. Mungkin ada yang kena PHK, ada yang nggak bisa jualan lagi gitu ya. Jadi mereka ini adalah para ibu-ibu hebat ya, tulang punggung keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi ini nanti kita pengen mendukungnya itu berupa tambahan modal dan pendampingan agar usahanya terus berdaya, teman-teman. Makanya minta tolong banget teman-teman nih di sini boleh disebarluaskan informasinya di sosial media masing-masing ya.
Karena ini programnya masih sekitar 44 hari lagi ke depan, ini melalui program Sahabat Usaha Mikro Indonesia. Nah, makanya disingkatnya UMI. Jadi Sahabat Usaha Mikro Indonesia, UMI gitu. Jadi semoga kalau kita bantuin mereka, jadi amal jariah kita juga untuk membantu perjuangan mereka, membantu ekonomi keluarga dari para ibu-ibu hebat ini gitu, teman-teman. Makasih banyak Kak Pucil udah bantu jelasin juga untuk video dari sahabat Umi tadi. Nah, kita masih ada satu video lagi nih tentang sedekah daging kurban yang kerjasama barengan dengan Dompet Duafa. Oh, oke, baik. Silakan. Ratusan ribu kambing dan sapi bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sedihnya melalui sedekah daging kurban, donasimu akan ditransaksikan menjadi uang kurban yang akan disalurkan kepada saudara kita yang dipulangkan dari raya Idul Adha. Sekarang pada inbox Ibu Ada. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita udah sama-sama lihat untuk informasi dari video sedekah daging kerjasama dari HC dengan Dompet Duafa. Jadi teman-teman kalau mau ikut donasi ataupun mungkin berkurban juga via program itu, bisa langsung silahkan cek ke feeds-nya HC ya, insya Allah informasinya. Yeah. Nah, sebelum kita mulai, aku persilahkan Kak Pucil selaku Ketua HC Pusat untuk memberikan sambutan dulu teman-teman yang udah ikut kajian pagi hari ini. Silakan Kak. Ya, terima kasih Nara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman akhwati fillah yang hijabers yang kami cintai, terima kasih sudah hadir bersama-sama di sini. Kita sama-sama mencari ilmu, mencari keberkahan di majelis pada pagi hari ini. Semoga niat kita untuk belajar diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapkan hati dan pikiran yang fokus untuk kajian hari ini agar manfaat dan juga ilmunya nanti bisa langsung kita implementasikan juga gitu ya teman-teman. Ini ada muka-muka yang sudah biasa hadir nih. Aduh teman-teman senang banget ya. Dan seperti yang tadi sudah diputar ya beberapa aku ke-mute ya dari tadi ya. Sorry, aku ke-mute ya dari tadi ya, berarti ya. Baru ke-mute-nya baru. Ya, Kak, baru. Oh, oke, baik. Jangan-jangan udah dari awal lagi. Oke. Tadi sampai mana ya jadinya?
Oke, baik, langsung aja ya. Jadi sekali lagi kami pengen ingetin sama teman-teman hijabers ya, silahkan berpartisipasi dengan program-program donasi HC tadi. Kalau yang sahabat Umi itu kan tadi sudah dijelaskan ya sedikit. Nah, kalau yang sedekah daging itu sebenarnya ini buat teman-teman juga yang mungkin belum bisa berkurban. Nah, itu bisa sedekah gitu di sini gitu. Jadi apa namanya? Niatnya tuh bersedekah daging gitu ya, walaupun bukan berkurban karena kan beda ya berkurban sama sedekah daging gitu. Jadi silakan langsung dilihat info lengkapnya itu di Instagram feed-nya HC, udah ada bit.ly-nya melalui link kitabisa.com gitu ya teman-teman. Nah, satu lagi nih, kita juga sudah membuka grup Telegram teman-teman. Ini tadi udah dikasih tahu belum sebelumnya sama Nara? Belum Kak, belum Oh, aku. belum. Boleh dari Nah, Kak. iya. Nah, jadi kita sekarang sudah officially membuka Telegram group ya. Jadi ayo join di grup ini gitu ya untuk para HC member card holder gitu. Nah, ini khusus ya karena di grup Telegram ini kita akan memberikan informasinya lebih personal lagi gitu ya untuk teman-teman HC. Kadang kalau di Instagram HC tuh mungkin lebih umum, terus kadang-kadang juga kelupa juga mungkin teman-teman ngelihat info-infonya di Instagram HC. Jadi melalui Telegram group ini hopefully kita bisa lebih dekat lagi, kita bisa lebih tahu lagi, teman-teman juga punya masukan apa buat HC, pengen HC seperti apa gitu kan, program-programnya atau kegiatan-kegiatannya, kita bisa saling tukar pikiran di situ. Silakan langsung di join aja, langsung bergabung aja. Registrasi linknya itu juga ada di Instagram feed-nya HC, ada posternya sudah kami upload. Nah, bagi yang belum memiliki member card itu mohon sabar gitu ya, karena kita sedang berusaha juga nih buat mendistribusikan gitu ya, ataupun kalau pengen bikin member card ini, kita lagi mencoba bagaimana secara online-nya gitu ya teman-teman. Jadi mohon bersabar gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Nanti kurang lebihnya akan ditambahkan setelah kita pengajian. Mungkin kalau ada pengumuman atau info-info lebih lanjut akan menyusul setelah pengajian selesai gitu ya, pas penutupan kalau ada yang ketinggalan gitu. Silahkan kalau gitu saya serahkan lagi ke Nara. Selamat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kucil untuk sambutan dan juga informasi-informasinya tentang beberapa program HC. Nah, untuk mulai pengajian pada hari ini, insya Allah Ustazah Siti Fathiah juga sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustazah. Udah masuk belum ya kira-kira? Mungkin masih ke mute ya. Oh ya udah masuk, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah Siti Fathiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih masih setting-setting ya, baru sampai rumah. Gak apa-apa Ustazah, alhamdulillah senang banget ketemu lagi setelah sekitar 2 minggu lalu ya, lebih dari 2 minggu kita ngobrolin juga tentang sesi pernikahan di Aku, Kau, dan KUA. Hari ini kita juga akan ngobrol lagi tentang masih sesi pernikahan, tentang bersamamu surga menjadi lebih dekat. Mohon izin Ustazah, sebelumnya kita akan bacakan tilawah dan sari tilawah terlebih dahulu. Surat An-Nisa ayat 34 sampai dengan 35. Teman-teman bisa sambil dibuka Al-Qur'annya kita baca bareng-bareng. Tilawahnya akan dibacakan oleh Nana dan sari tilawahnya oleh Sarah. Untuk Nana dan Sarah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Walati tahafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahsyuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila.
Innallaha kana 'aliyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana 'aliman khabira. Shadaqallahul azim. Sarah masih ke mute. Oke. Udah belum? Ulang lagi ya. Udah ya, udah kedengeran ya. Udah. Udah. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung. Terima kasih Nana dan Sarah untuk pembacaan tilawah dan sari tilawahnya. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Nara persilakan untuk Umi untuk mulai memberikan kajian. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah kembali kita bertemu lagi sebagai pengobat rindu. Allah permudah pertemuan kita dengan Zoom hari ini. Mudah-mudahan yang join dalam kajian hari ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, yang sendiri segera diberikan pasangan yang soleh, dan yang sudah berumah tangga mudah-mudahan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah. Insya Allah akan berkumpul di jannah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Mudah-mudahan adik-adik yang sudah menikah paling bersikap baik ya, bersikap paling baik kepada keluarga, yaitu suami dan anak-anak. Lantas bagaimana yang belum menikah, maka paling baik kepada orang tua. Karena kita bisa seperti ini doa mereka, kita bisa bahagia mungkin dunia akhirat ya, karena doa orang tua. Jadi sekedar mengingatkan saja, mumpung belum menikah, ini bagi adik-adik yang masih sendiri, mumpung belum menikah, itu artinya apa? Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan ruang masuk surga lewat orang tua. Apalagi jika orang tua tersebut, Insya Allah ya, dekat dengan Allah, orang tua yang sangat luar biasa. Doa orang tua itu seperti doanya para wali. Jadi keramat, doa orang tua itu keramat, mampu merubah takdir. Jadi jika di antara kita ada yang belum menikah,
bahagiakan mereka, bahagiakan keluarga, bahagiakan orang tua kita. Mudah-mudahan dengan ridhonya mengantar kita kepada pernikahan yang indah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini tema kita tentang peran ya. Jadi kalau dua pekan yang lalu bagaimana aku, kau, dan KUA. Ini persiapan sebelum menikah. Persiapan mental dan spiritual, persiapan ilmu, persiapan fisik itu sudah kita bahas. Hari ini bagaimana bersama dia justru surga kita semakin dekat gitu. Nah, bersama dia itu kan seseorang yang menemukan kita gitu ya dalam kondisi seperti ini, apa adanya. Jadi kita bertemu dengan dia dan dia bertemu dengan kita itu Allah yang menakdirkan. Mengapa di surat Ar-Rum ayat 21 a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah aku ciptakan pasangan. Itu Allah yang punya peran. Jadi pangeran berkuda datang menjemput gitu ya. Tiba-tiba ada pangeran ucuk-ucuk pada ta'arufnya baru sebulan. Seperti siapa? Rizky sama Nadia ya. Atau ta'arufnya baru 2 bulan. Seperti Dinda Hau sama Rizky Bayang, Ray Bayang ya. Mungkin lagi viral banget gitu ya. Itu Allah yang mempertemukan gitu. Sementara kalau mawadah, jadi mawadah rohmah itu kita yang punya peran. Maka kalimatnya bukan khalaqa lagi, tapi ja'ala wa ja'ala bainakum. Kita yang punya peran bagaimana rumah tangga itu sakinah, bagaimana rumah tangga itu mawadah, bagaimana rumah tangga itu rohmah. Maka kita yang punya peran. Ketika kita ingin rumah tangga kita samara, sakinah, mawadah, rahmah, maka ada 4 hal yang perlu kita jaga. Kalau kemarin 3 ya, persiapan mental dan spiritual, persiapan ilmu dan persiapan fisik, maka hari ini ada 4 yang harus kita jaga agar surga itu dekat sekali dengan kita. Setelah menikah justru kita mendekati surga, setelah menikah justru tambah baik, setelah menikah kita tambah solehah dan begitu seterusnya. Apa yang pertama? Yang pertama, niatkan untuk ibadah. Berarti ikhlas lillahi ta'ala. Niatnya memang ikhlas saja. Disitulah keikhlasan itu teruji, ibadah itu teruji saat kita memutuskan menikah dengan siapa. Caranya bagaimana? Tanya sama Allah dulu. Kemarin sudah saya singgung, istikharah, istikharah, istikharah. Jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Jadi jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Istikharah terlebih dahulu. Kemudian setelah mantap gitu ya, nanti hasil istikharah itu kan bisa lewat mimpi, bisa lewat hati, bisa lewat testimoni, dan begitu seterusnya. Maka pada saat istikharah itu blank, kita benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang dia yang terbaik, jangan lupa malam pertama sebelum melakukan hubungan intim, sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Kemarin sudah dicek belum doanya? Doanya udah hafal ya, teman-teman semuanya ya. Nggak apa-apa, dari sekarang doanya. Yang penting jangan bikin undangan dulu ya. Kalau belum ada calonnya, jangan bikin undangan. Kemudian dengan siapanya kita titik-titik kita kosongkan, jangan. Tapi kalau menghafalkan doa boleh dari sekarang. Jadi doa ketika akan memasuki malam pertama, etikanya kita perlu tahu. Di antaranya suami mengetuk pintu agar kita tidak kaget. Bagaimana agar suami memberikan kenyamanan sama kita, kita kan sedang ketakutan ya, deg-deg gitu. Kalau Rasulullah itu ngasih manisan, ngasih air gitu ya. Nanti setelah Aisyah minum, maka gelas bekas Aisyah itu dicari. Oh, ini dekat bekas bibirnya Aisyah, itu dipakai sama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu minum di gelas yang bekasnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sebelum melakukan hubungan intim pada malam pertama, disunnahkan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Mengapa? Karena ketika seseorang menikah, maka berarti pada saat itu dia seperti ladang yang akan ditaburi benih. Ladang sebelum ditaburi benih, ilalangnya, rumput-rumput liarnya itu harus dibersihkan dulu gitu.
Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthul lakum. Nisa'ukum harthul lakum artinya apa? Istri-istrimu itu ladang bagimu. Kita ini seperti ladang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ladang atau sawah sebelum ditebarkan benih, rumput-rumput liarnya, ilalang itu harus dibersihkan dulu. Cara membersihkannya bagaimana? Salat 2 rakaat, kemudian mempelai pria berbalik arah menghadap ke istrinya. Misalnya suami di depan, kita di belakang kan? Ini misalnya suami, setelah salam, maka berbalik arah ke istrinya dan pegang ubun-ubun istrinya sambil didoakan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Jadi minta sama Allah pegang ubun-ubunnya, ya Allah, aku meminta kebaikannya dan kebaikan yang ada dalam dirinya begitu. Jadi yang suami memegang ubun-ubun istrinya dan aku berlindung dari kejahatannya dan kejahatan apa yang ada dalam dirinya. Ilalang-ilalang, potensi-potensi negatif itu dibersihkan terlebih dahulu begitu. Jadi ketika kita sholat 2 rakaat gitu ya, maka saat itu diusahakan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta kepada Allah. Ini maaf ada yang masuk nih. Berhenti nggak bisa ya. Kedengeran nggak ya Mbak Rara ya? Terdengar Ustazah, tapi nge-freeze videonya Ustazah. Oh gitu ya. Ini saya matikan kok nggak bisa. Oke. Jadi ketika udah mulai Umi bisa. Iya, tapi sudah saya matikan. Jadi ketika sholat 2 rakaat benar-benar yang perempuan hanya nunduk saja. Kenapa? Karena kita potensi negatifnya sedang diambil oleh suami kita lewat doanya. Jadi dipegang ubun-ubun, kitanya diam saja, dia pegang ubun-ubun kita dan didoakan. Ini dibiasakan atau disosialisasikan agar orang banyak yang tahu. Kenapa? Mungkin teman-teman kita, mungkin orang tua kita tidak pernah mengamalkan ini gitu ya. Dan ini nyaris. Ya. Oke, udah kedengeran suaranya Ustazah. Ya. Jadi kalau misalnya kita didoakan oleh suami kita, maka kita diam, kita minta kepada Allah benar-benar tulus agar potensi negatif kita hilang bersama doa yang dilantunkan oleh suami kita. Nah, itu karena kita mau ibadah. Sama misalnya kita mau sholat sunnah, kita kan wudhu gitu. Sama misalnya kita mau masuk ke masjid kan ada etikanya ya. Mau ke masjid etikanya seperti apa. Etika malam pertama pun ada etikanya diantaranya sholat 2 rakaat. Lantas bagaimana kalau memang kita niatnya ikhlas karena Allah? Perjalanan sebuah rumah tangga, perjalanan pernikahan itu tidak mulus-mulus saja. Pengantin baru itu hanya 3 bulan. Honeymoon is only 3 months. Jadi kalau 3 bulan honeymoon, bulan madu, selebihnya bulan apa? Bulan bawang. Pedas, seperti kita ngiris bawang ya. Aduh ya Allah, perih mata kita. Kok Bu Fatia nakut-nakutin? Bukan nakut-nakutin, sekedar informasi agar kita tidak terlalu muluk-muluk ketika menikah. Jadi menikah itu antara idealita dan realita terkadang tidak sama gitu. Maka honeymoon cuma 3 bulan. Jadi kita mempersiapkan mental bahwa setelah ini bukan bulan madu lagi, ada bulan bawang. Bulan bawang selesai, bulan cabai, pedes gitu ya. Artinya apa? Kita pengennya debat, pengennya berbeda pendapat dan seterusnya. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Tidur itu bisa saja yang satu nggak pengen lampunya nyala, yang satu pengen nyala. Belum lagi yang satu terbiasa misalnya dengerin sesuatu gitu ya. Yang satunya berisik dan seterusnya. Pagi-pagi nanti odol, ada yang sukanya mencetnya dari bawah, ada yang mencetnya dari tengah. Itu berantem lagi. Sabun yang satu senangnya sabun cair, yang satu senangnya sabun. Itu sudah berbeda lagi kan gitu. Ketika kita bertemu dengan orang yang melengkapi kita harus siap dengan perbedaan itu. Perbedaan itu biasa. Kita yang satu kandung saja, yang satu kandung
dengan adik kakak kita punya karakter yang berbeda padahal satu kandung. Apalagi dengan suami kita beda orang tua. Beda orang tua, beda karakter, beda kebiasaan, beda gitu. Maka karena niatnya ibadah, perbedaan itu tidak akan pernah kita cari. Perbedaan itu tidak akan kita bahas gitu. Kenapa? Yang akan kita cari adalah persamaannya, bahwa kita sama-sama ingin mendapatkan ridho Allah, kita sama-sama ingin menggapai surga. Kalau dulu kita salam pegangan nggak boleh, maka saat ini setelah akad nikah kita boleh pegangan, boleh kissing, gitu ya. Jangankan touching, kissing, yang lain pun lebih dari itu boleh gitu. Bahkan yang ada adalah ibadah. Kenapa dengan menikah kita justru mendekati ke surga? Karena menikah dengan pacaran berbeda. Jadi adik-adik yang punya pacar tolong tanya lagi ya. Kak, mau dibawa kemana hubungan kita? Tolong tanya lagi. Apakah setelah Idul Adha atau setelah Idul Fitri gitu. Nikahnya kapan? Setelah Idul Fitri atau setelah Idul Adha? Kalau dia janji, tanya lagi. Kenapa? Kalau dia tidak tegas, ya sudah, ambil keputusan. Kenapa? Karena kalau kita pacaran itu hanya menjaga jodohnya orang lain. Buang-buang waktu, wasting time. Ambil keputusan. Kenapa? Saya mau ibadah. Saya ingin mencari ridho Allah. Enak banget pacaran setelah menikah itu enak. Saya ngalami. Jadi sampai sekarang tuh masih pacaran gitu. Even sudah 28 tahun pernikahan kami, tetap masih pacaran, berdua-duaan, pegangan, pelukan, halal semua. Semua pahala. Berbeda dengan tidak menikah. Suami istri itu ketika berpegangan tangan, baru pegangan tangan saja, kita cium tangannya, itu berguguran dosa-dosa kita kepada dia. Baru pegang tangannya, apalagi kita membelainya, mengusapnya, dan seterusnya, maka pahala. Indah kan? Mudah-mudahan adik-adik segera diberikan pasangan yang soleh agar bisa ibadah gitu ya. Begitu juga ibadah di sini, mohon maaf nih, penampilan menarik. Contoh, kita kalau keluar kan cantik seperti ratu, di rumah seperti pembantu, malam hari seperti hantu misalnya, pakai masker, rambut diriap gitu ya. Nah, sekarang kita tahu, oh iya, bersolek untuk suami itu ibadah gitu. Bersolek untuk suami itu pahala. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, stay home. Nah, stay home-nya kita itu momen kita untuk memperbanyak pahala. Boleh misalnya kita bersolek, kemudian setelah bersolek rambut dibelah ya, belah kanan, besok belah kiri, ganti-ganti, besok dikuncir, besok nanti digerai. Jadi suami ngeliat kita tuh gak bosan-bosan gitu. Mama lagi. Padahal wajahnya kita juga gitu. Jadi kalau misalnya ada istri muda, istri tua, kita orangnya gitu. Ditanya mama istri keberapa? Istri muda gitu. Kenapa? Besok belah kanan. Gitu. Kita kan suka istiqomah ya, belah kanan dari lahir sampai meninggal. Itu belahan rambut nggak pernah berubah gitu. Sesekali boleh dirubah, ke salon, di blow pendek. Kadang niatnya siapa? Suami. Pedi-medi suami. Lulur suami. Coba, Masya Allah. Ibadah di situ pahalanya besar. Ketika suami bergairah sama kita, senang sama kita, itu ibadah. Itu yang membuat surga lebih dekat kepada kita. Bayangkan kalau dibalik. Belum nikah, kita bersolek, kita tabarruj, kita jalan di depan laki-laki yang bukan mahram. Apakah tidak berdosa? Berbeda kalau kita bertabarruj, bersolek, pakai bulu patah palsu yang sampai menyapu halaman pun nggak apa-apa kalau depan suami. Pakai lipstik, pakai gitu ya, itu nggak apa-apa kalau di rumah gitu. Tapi kalau keluar kan bagusnya rapi saja. Kalau di rumah silahkan. Bagaimana agar suami nggak bosan menatap kita? Coba ibadah, ikhlas niatkannya begitu. Ya Allah, karena Engkau yang nyuruh hamba bersolek untuk dia, maka hamba lakukan. Ya Allah, Engkau yang nyuruh hamba taat sama dia gitu. Engkau yang nyuruh hamba, ya Allah, maka hamba lakukan. Jadi dalam suka maupun duka niatkan untuk ibadah, ikhlas saja sudah. Dan nikah itu satu paket suka dan duka bareng-bareng. Gak bisa kita bilang, Kak, aku mau sih nikah sama kakak, tapi pas senang aja, pas pensiun kita cerai. Nah itu berarti dia niatnya bukan karena Allah.
Dia hanya untuk bahagia saja. Orang menikah itu apa ya, banyak pernak-perniknya. Jadi dia tidak seindah drama Korea atau sinetron yang pernah kita tonton, tidak seindah itu. Maka yang pertama ikhlas. Jadi kalau kita punya rumah, cakarnya itu ada 4, ya, ada 4 pilar rumah tangga pun ada 4 cakarnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Sabar. Sabar dalam 3 hal. Sabar ada 3 tempat. Sabar ada dalam 3 hal. Yang pertama apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan. Jadi sabar dalam ketaatan. Taat sama suami, mudah nggak? Oh enggak, perlu kesabaran. Ma, tolong ambilkan air. Iya Pak, karena baru 1 kali. Ma, tolong ambilkan air. Iya. Ma, tolong ambilkan nasinya. Iya. Tapi kalau sudah 5 kali, apalagi? Ada keselnya gitu ya. Ambil sendiri atau apa, apalagi kalau sudah nikahnya udah lama. Sabar itu dalam ketaatan. Nurut sama suami, oh enggak gampang. Kalau taat sama orang tua agak gampang karena kita tahu yang mengandung dia, yang melahirkan kita dia, yang membesarkan kita dia, orang tua ya. Kita bisa taat sama orang tua. Tapi saat taat sama suami itu sesuatu yang sulit. Apalagi kita bertemunya setelah kita pinter, bisa cari uang, kita sudah punya kenalan banyak. Terkadang untuk taat kepada suami itu susah. Dan kita berpikir apa iya harus semuanya dia yang dia mau kita ikuti gitu. Nah, itu ada kuncinya. Taat kepada mereka selama tidak melanggar Allah. Itu kuncinya. Taat kepada suami atau taat kepada orang tua selama tidak melanggar Allah. Kalau melanggar Allah tidak ada kata taat di sana. Kalau suami hanya minta dibuatkan kopi, dibuatkan rendang misalnya, is okay, nggak melanggar Allah. Tapi kalau suami mengatakan, Dek, kira-kira bisa nggak buka jilbab? Abang tuh malu kalau bawa adik pakai jilbab, adik tuh kayak tukang urut misalnya kalau pakai jilbab. Misalnya begitu. Dia minta kita melepas. Kalau nggak taat sama dia, boleh, nggak dosa. Kenapa? Karena dia melarang kita dekat kepada Allah. Padahal yang kita inginkan setelah menikah justru dekat sama Allah. Kalau dia menjauhkan kita dari Allah, nggak perlu diikuti. Dia bilang, Dek, kita kan dulu waktu ketemu kan kamu asik banget, biasa dugem gitu. Jadi teman-teman banyak ya yang setelah menikah justru hijrah. Sementara suaminya belum hijrah gitu. Dulu kan kamu asik banget, kita dugem bareng, kita minum bareng. Oh sekarang kamu nggak enak banget, nggak asik deh gitu. Nggak bisa diajak dugem, nggak bisa diajak minum gitu. Kita bisa sampaikan bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kita mau, kalau dulu kita masih menemani dia, karena kita belum paham. Sekarang kalau kita sudah paham, dia belum paham. Apa artinya? Allah menitipkan amanah dalam diri kita agar mampu merubah suami kita. Banyak dalam kondisi seperti ini teman-teman yang dia sudah hijrah, tapi suaminya belum. Kadang-kadang dia harus nangis ketika membuka kulkas, ada wine, ya, ada whisky, ada bir di kulkas, suaminya masih minum, dia nangis. Kenapa? Karena dia sudah berubah, dia sudah hijrah. Itu tidak mudah itu mengajak suami untuk hijrah bersama dia, untuk taat kepada Allah itu tidak mudah. Jadi adik-adik yang belum menikah, tolong perhatikan hal-hal seperti ini. Kadang, maaf sekali, ini namanya sabar ya, harus sabar. Kadang waktu belum nikah dia soleh gitu. Waktu menikah soleh, tetapi setelah punya anak, keluar karakter barunya. Dia keras, tangannya suka KDRT, suka ke tempat-tempat yang dilarang. Mulai, nah itu boleh istikharah itu. Karena waktu mengenal dia pria yang soleh. Tiba-tiba karena satu dan lain hal, pria ini atau suami kita berubah. Kita bisa minta sama Allah. Minta petunjuk apakah dipertahankan atau bisa. Maka dalam berumah tangga sabar itu pilar yang kedua. Dan pilar ini mohon maaf dia bercabang 3.
Pertama, sabar dalam ketaatan. Kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Jadi kalau yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah ya. Taat sama suami kan perintah Allah, maka sabar. Kalau yang kedua apa? Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Maka ketika Allah melarang kita berkhianat kepada suami, jangan pernah lakukan. Kata Allah, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, jangan pernah berselingkuh kepada pria lain. Itu sabar. Mantan tiba-tiba komen, kamu tambah cantik deh. Jangan dilayani. Kamu juga tambah ganteng. Nggak nyangka ya kita sekian tahun nggak ketemu. Hari ini kita bisa bertemu lagi. Kemudian kita chattingan, kita saling gombal. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah lakukan. Sabar walaupun ting teng gitu ya. SMS masuk, telepon. Aduh, ini dia mau gitu ya, mau menitipkan VMG-nya lagi. VMG, virus merah jambu, mau dia titipkan lagi gitu. Ingat nggak waktu kamu duduk di sana, aku tuh dia. Saya sebelum tua begini kan muda dulu gitu. Tahu persis bagaimana mereka itu punya cara ya, ngegombal, itu biasa. Leave it, tinggalkan. Kalau perlu dia mengganggu rumah tangga kita, blokir saja. Kenapa? Karena dia akan merusak rumah tangga kita. Sabar. Walaupun kita lihat, ya Allah dia telepon lagi, dia WA lagi, dia nggak ada. Selama merusak rumah tangga kita, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Apa yang ketiga? Sabar dalam menghadapi ujian. Jadi sabar ada 3. Yang pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan. Sekadar wacana, biar adik-adik nggak kaget ya. Pertama nikah, awal nikah, ujiannya apa? Ekonomi. Makan sepiring berdua. Terkadang minum segelas berdua. Bukan karena romantis, nggak ada piring lagi memang. Terkadang ala kadarnya ya gitu. Terus pindah ke sana, kita kontrak gitu ya ke sana. Jalani saja. Memang itu ujian di awal memang ekonomi. Terkadang hari ini makan, besok kita nggak pernah tahu. Apalagi jika kita menikah itu kan dari nol ya, seperti di Pertamina ya. Dari nol ya Mas gitu. Di Pertamina kan dari nol semua. Kita menikah dengan dia dari nol, benar-benar dari awal. Jalani, nikmati saja. Kan setelah angka 0, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 10 kan gitu. Nggak mungkin sekonyong-konyong tiba-tiba angka 10, tidak. 0 dulu. Jadi kalau ujian kita lewat ekonomi, ya Allah, terkadang ada beras, terkadang beras tidak ada. Itu biasa gitu. Jangan menganggap ternyata menikah seperti ini ya Allah. Loh, kan Allah tunjukkan dia yang terbaik gitu. Jadi ada seorang artis ketika menikah itu hutangnya banyak. Itu kan dia cerita ketika dia menikah hutangnya banyak, calon istrinya nggak tahu. Apa iya nggak percaya kan? Kalau dia punya hutang 1,5 M, rumah masih nyicil. Tapi sekarang suaminya miliarder. Kenapa? Keberkahan dalam pernikahan. Jadi kalau ujian di awal ekonomi biasa. Jadi ini pertama ya, 7 atau 10 tahun itu ujiannya di ekonomi. Nanti ujian berikutnya itu pil dan will. Jadi kalau udah settle, udah mapan, baik kita atau suami kita, kalau sudah settle biasanya ujiannya pil dan will. Apa pil? Pria idaman lain, dan will wanita idaman lain. Karena dia merasa kayaknya bisa dibuka cabang. Dia merasa sudah settle, sudah mapan, sudah punya rumah, punya kendaraan, ada keinginan dia untuk buka cabang. Kayaknya buka cabang bisa nih, gitu daerah Bandung atau daerah Semarang dan seterusnya. Maka ujian di saat suami settle, saat suami mapan, atau kita sama saja. Jadi jamaah sekarang ini, mohon maaf ya dengan kondisi pandemi ini, yang bercerai banyak sekali. Dalam waktu sebulan saja,
itu entah berapa belas orang yang cerai ya. Karena apa? Karena faktor ekonomi dan yang perempuan tergoda dengan pria lain. Kalau dulu yang telepon ke saya perempuan bilang begini, para istri teleponnya apa? Bu Fathia, mohon doanya biar rumah tangga saya harmonis, sakinah. Saya tanya kenapa Mbak? Suami saya selingkuh Bu, begitu. Itu tahun yang lalu. Tahun ini yang telepon apa? Suaminya. Bu, mohon doa biar rumah tangga saya sakinah. Kenapa Pak? Istri saya selingkuh. Bapaknya yang telepon saya. Atau perempuan itu telepon saya. Bu Fathia doakan ya Bu, biar perceraian ini tidak terjadi. Saya bilang kenapa Mbak? Saya selingkuh Bu kemarin. Jadi bulan lalu saya selingkuh, suami menggugat cerai dan bla 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 bla. Artinya apa? Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jika sudah mapan, sudah settle, dia merasa bisa hidup sendiri, nggak butuh suami yang ini. Itu hati-hati, itu godaan. Jadi saat settle, saat mapan, justru kita tergoda untuk membuka cabang. Baik laki-laki maupun perempuan, nyaris sama. Terus bagaimana kalau sudah settle, sudah mapan gitu ya? Ingat saat kita sedih, dia yang mendampingi kita. Saat kita tidak memiliki apa-apa, dia yang bersama kita. Jadi bertahan dengan kondisi itu. Nanti kalau sudah tua, usia 40, 50, 60 ke atas lah ya, itu ujiannya apa? Fisik. Banyak penyakit, mulai dugem, duduk gemeter. Nah, dugemnya lain nih, duduk gemeter gitu ya. Itu kapan? Jika usia sudah 40, 50, sampai seterusnya. Mohon maaf banget, perempuan lebih sering. Perempuan lebih sering kena penyakit dugem, duduk gemeter. Lantaran yang hamil perempuan, yang stres terkadang perempuan, yang memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi juga perempuan. Jadi perempuan itu harus, kan dia mens, hormonal, nanti hamil, nanti gitu ya, hormonal. Jadi dia sering capek membuat fisiknya. Gitu. Tapi kalau dia ceria aja, gitu, ceria saja. Cerianya bagaimana caranya? Caranya orang itu pengen seperti kita, gitu. Orang pengen seperti kita. Masa kita yang sudah mendapatkan posisi seperti ini, nggak bersyukur dengan yang Allah berikan, itu yang membuat kita bersyukur. Kalau orang sudah menikah, dia dikasih kenikmatan, punya pasangan. Tetapi dia punya kekurangan, nikmatnya berkurang jalan-jalan. Yang sendiri dikasih kenikmatan jalan-jalan kemana saja dia mau, tapi dia sedih dengan kesendiriannya. Nanti kalau sudah punya anak, dia punya kenikmatan baru. Ada buah hati, ada makhluk mungil yang membuat dia tersenyum. Tetapi kekurangannya, dia tidak bisa tidur nyenyak. Dia bangun lagi, susu, belum lagi nanti pipis, terus saja begitu. Artinya apa? Allah tidak akan pernah memberikan kenikmatan terus. Enggak. Ada kenikmatan di sini, tapi kekurangannya di sini. Atau kenikmatannya di buah hati, tetapi kekurangannya dia nggak nyenyak tidur. Yang nggak punya anak, dia bisa nyenyak tidur. Gitu kan? Begitu seterusnya. Maka saat kita sudah diuji dengan penyakit, tetap bersabar. Itu sabar yang ketiga. Jadi pilar yang kedua yaitu sabar, tetap kita jalankan dengan fase-fase yang ada. Fase ujian ekonomi, fase ujian will dan pil, dan fase yang ketiga fase penyakit ya ketika kita sudah mulai tua. Lantas apa pilar yang ketiga? Jadi ingat ya, pilar pertama ikhlas, pilar yang kedua sabar, pilar yang ketiga adalah cinta. Cinta itu perlu dipupuk. Kenapa bisa bosen gitu? Emang mencintai seorang bosan? Ada bosennya. Itulah hebatnya setan. Waktu pacaran dia begitu menawan. Setelah menikah tiba-tiba bosan. Hati-hati jebakan setan yang bikin rumah tangga jadi berantakan. Terus kalau mulai terkikis cinta kita mulai terkikis, tambah lagi.
pupuk cinta itu ditambah lagi, rasa cinta itu kita tambah lagi. Caranya bagaimana? Cari caranya. Kalau saya mencari cara biar cinta itu nggak kering, karena yakin ya, rumah tangga itu seperti tanaman, harus dipupuk dengan cinta, disiram dengan pengertian dan pengorbanan, dijaga dengan pagar keimanan, itu harus. Jadi setiap hari pernikahan, kami selalu pergi. Kami selalu pergi berdua, atau dengan anak-anak. Even hanya makan bakso, minum es krim, cuma berdua aja. Atau kita nyewa hotel. Dari yang ringan sampai yang berat sekalipun itu pernah kita lakukan. Cuma keliling-keliling naik motor berdua aja pernah kami lakukan. Cuma apa sih niatnya? Menyatukan hati. Saat kita pergi berduaan, nggak terasa ya rumah tangga kita sudah 28 tahun misalnya. Terus nggak terasa ya gitu kalau anak-anak sudah sekian. Selama menikah apa yang tidak kamu suka dari saya dan apa yang tidak kita suka dari dia, itu sampaikan. Saya seneng sama kakak, penyayang, cuma kekurangan satu, misalnya gitu, apa kita sebutkan. Nanti dia juga akan menyampaikan kepada kita kekurangan kita itu apa gitu. Terus dievaluasi, terus diekspresikan rasa cinta, kesal kita. Kenapa? Karena memang cinta itu nggak bisa dibuat-buat, tapi harus dipupuk terus, dipupuk terus. Kenapa orang cerai? Alasannya satu, klise banget. Sudah tidak cinta lah. Sudah tidak bisa nyambung lah. Komunikasi sudah kering dan begitu seterusnya. Karena saat mulai kering, mereka tidak mencari pupuk, mereka tidak mencari air untuk disiram tanaman tersebut. Bagaimana akan tumbuh kalau nggak disiram? Jika sudah mulai kering, cepat cari air, siram dengan pengertian. Pupuk rasa cinta. Ini jangan-jangan hewan sebelah nih mau makan tanaman kita, pagari dengan keimanan, begitu seterusnya. Cinta itu betul-betul mempererat. Anak itu kadang-kadang dia lemnya, perekatnya cinta kita. Kita kalau masih berdua tanpa anak, kadang-kadang clash-nya cepat. Tapi kalau ada anak, anak itu tiba-tiba ngomong, yang membuat kita tambah cinta, tambah sayang gitu ya. Apa saja kalimat dia yang membuat kita, aduh itu dia buah cinta kita. Dia buah cinta kita, dia hasil dari rasa kita gitu. Makanya anak kita kan kita bilang, anak kita, buah cinta kita udah besar, begitu seterusnya. Jadi pilar yang ketiga adalah cinta. Baru yang terakhir, pilar yang keempat adalah menjalankan peran kita masing-masing. Ini agak panjang. Menjalankan peran kita masing-masing. Suami menjalankan perannya, istri menjalankan perannya. Mudah-mudahan dalam waktu 10 menit bisa ya. Nah, apa sih peran suami? Suami perannya melindungi. Tadi Qori'ah kita sudah baca surat An-Nisa. Boleh adik-adik buka lagi An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwam, dia pemimpin. Dia pelindung. Jadi perannya suami itu melindungi kita. Bukan hanya di dunia, di hari kiamat pun dia wajib melindungi kita dari api neraka. Cari suami yang bisa melindungi kita dari api neraka. Kalau ada suami yang cerewet untuk urusan agama, karena sesungguhnya dia tidak mau berpisah dengan kita. Dia tidak ingin bersama kita di dunia saja, tapi dia ingin tetap bersama kita di surga. Makanya dia cerewet. Mama sudah sholat belum? Mama sudah bayar puasa belum? Mama, kenapa dia cerewet? Gitu. Karena dia ingin tetap bersama kita di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau punya masalah, melihat wajah Aisyah itu hilang setengah masalahnya. Kenapa? Karena wajah Aisyah menenteramkan dan Khadijah. Karena wajah Khadijah menenteramkan dan Khadijah radhiyallahu anha menjadi wanita terbaik di surga. Jadi kalau Rasulullah melihat Khadijah, hilang setengah masalahnya dia. Rindu menatap wajah Khadijah, rindu. Jadi rahasianya apa? Ternyata Khadijah radhiyallahu anha selalu mengingatkan kepada kebaikan.
selalu mengingatkan, menyebar kebaikan, meluaskan dakwah. Bahkan hartanya Khadijah itu habis untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya para istri ini kumpul, hatinya bisa seimbang dengan Khadijah, itu tidak akan pernah mampu. Karena cinta sejati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khadijah radhiyallahu anha. Maka ketika kita ingin agar kita mendapatkan perlindungan dari suami, betul-betul senang ya kalau suami mengingatkan kepada kebaikan tuh senang, bukan marah gitu. Salat, aduh alhamdulillah dia ngingetin kita salat. Ibu-ibu zaman now, emak-emak zaman now itu kalau diingatkan sama suami suka marah. Mah, salat mah, iya, cewek. Dia nggak suka diingatkan sama suami. Padahal suaminya keren banget begitu. Mah, udah bayar kodok belum? Kodok puasa. Masih lama, baru bulan Zulhijjah. Padahal dia ingin agar kita terbebas dari api neraka. Keren kan punya suami begitu? Cari yang begini. Cari. Kenapa dia menjalankan perannya sebagai pelindung kita, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, dia pemimpin, pengambil keputusan. Kalau pemimpin harus tegas. Mas, aku mau pergi ke sana boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena begini. Kadang suami tegas, kita yang bikin dia nggak tegas. Mas, aku boleh ikut nggak? Nggak boleh. Tapi kan Mas cuma sebentar Mas. Tapi kan kita yang bikin dia nggak. Akhirnya goyanglah tuh suami. Siapa yang bikin goyang? Kita. Sebetulnya dia tegas. Nggak. Ma, aku mau nanti aku yang antar. Nanti. Itu kan keren gitu. Mas, aku mau ini bisa nggak? Kalau bisa. Kalau gitu. Dia pemimpin itu butuh ketegasan, butuh keputusan, jangan pelin-pelan gitu. Maka peran suami sebagai pemimpin. Dan yang ketiga, karena dia pemimpin, dia wajib memberi nafkah kepada istrinya. Nafkah itu bukan seluruh gajinya. Nafkah itu semampunya. Intinya, cari suami yang memiliki kasih dan sayang. Dia kasih nafkah lahir batin dan dia sayang sama kita. Ada suami yang kasih saja, tapi nggak sayang. 5 juta, kurang. Wah, ditamparnya kita. Dia kasih, tapi sayangnya dia nggak memberikan sayang kepada kita. Dia hanya memiliki kasih, tetapi tidak sayang. Ada yang sayang banget, tapi nggak kasih. Mama, I love you. Mama, I love you. Tapi uang belanja nggak keluar. Ini uang belanjanya mana cuma I love you aja. Kita kan nggak bisa makan dengan I love you, gitu kan. Apalagi tidak memiliki kasih dan tidak memiliki sayang. Maka itu peran. Yang kedua, peran kita sekarang. Jadi, pilar yang keempat menjalankan peran kita masing-masing. Peran suami 3 ya. Sebetulnya ada 16 atau 18. Saya ringkas menjadi 3 saja. Peran istri pun sama. Kalau tidak salah ada 18. Saya ringkas juga menjadi 3. Apa peran yang dominan? Istri itu perannya yang pertama adalah taat sama suami. Taatnya ini bercabang nih, hati-hati. Kapan seorang istri dikatakan taat? Yang pertama, tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami. Kalau saya bilang tidak, jangan pernah keluar. Ya, jangan meninggalkan rumah tanpa izin suami. Yang kedua apa? Tidak puasa sunnah tanpa izin suami. Misalnya besok hari Arafah, atau hari Senin, atau hari Kamis pengen puasa, kita puasa sunnah, izin sama suami terlebih dahulu. Kalau saya bilang, ya boleh puasa. Kalau saya bilang, nggak usah puasa ya, ayah pulangnya cepat. Ya sudah, nggak usah puasa. Tuh taatnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, tidak memasukkan tamu tanpa izin suami. Kalau suami mengatakan, papa nggak suka tuh teman kamu, siapa tuh yang namanya itu tuh? Jangan datang ke rumah ini lagi, jangan masukkan dia ke rumah kita. Atau suami bilang, mah, papa mau pergi 3 hari ke Surabaya. Tolong ya mantan-mantan jangan dibawa ke sini, misalnya. Jangan ada mantan datang ke rumah kita. Walaupun dia datang sama istrinya, jangan. Nggak ada cerita. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Taat di sini
tidak bersedekah dengan harta suami tanpa izin suami. Taat satu saja cabangnya sudah banyak. Jadi 4 itu tadi apa? Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami, tidak puasa sunnah tanpa izin suami, kemudian yang ketiga tidak menerima tamu tanpa izin suami, dan yang keempat tidak bersedekah tanpa izin suami. Jika sedekahnya pakai uangnya dia, nggak apa-apa. Ini yang dimaksud tidak bersedekah dengan harta suami tanpa izin suami. Itu pertama, taat. Yang kedua, peran kita apa? Yang kedua, menarik. Menarik ya. Bisa dengan dengan masakan, bisa dengan penampilan, bisa dengan servis, bisa lewat karakter kita yang manja atau genit, Aisyah ya. Jadi kita kalau mau menggunakan cara menarik bagaimana? Ikuti Khadijah atau Aisyah atau Ummahatul Mukminin. Khadijah itu yang nggak bisa dilupakan adalah kedewasaannya, tanggung jawabnya, keturunannya. Jadi ada dalam diri Khadijah tuh dermawannya, lengkap banget Masya Allah. Dalam diri Khadijah tuh yang cantik Khadijah, yang kaya Khadijah, yang sabar Khadijah, yang bertanggung jawab Khadijah. Saling lengkap ya. Khadijah itu ada dalam diri Khadijah semua. Kalau Aisyah, pinternya ada di Aisyah, manjanya ada di Aisyah. Jadi kalau usia kita lebih muda dari suami, jadilah Aisyah. Kalau usia kita lebih tua dari suami, jadilah Khadijah. Kadang-kadang kita nggak jelas, Khadijah enggak, Aisyah juga enggak gitu ya. Cari, kalau Aisyah itu brilian ya, cerdas ya. Keputusannya apa itu banyak yang membuat Rasulullah itu bangga. Dengan Aisyah itu pinter. Dan manjanya. Jadi misalnya kita manja sama suami, silahkan. Yang nggak boleh kan manja sama suami orang gitu. Kalau sama suami sendiri silahkan. Mau ngomong yang nggak jelas, kan sekarang kalau perempuan suka manja ya, ngomong pisang jadi picang gitu. Makasih jadi maaci gitu ya. Tapi kalau sama suami, silahkan mau pelok, mau cadel, mau apa silahkan. Pahala semua di sana. Tetapi kalau sama orang lain tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, peran kita adalah apa? Menjaga kehormatan. Pertama taat, kedua menarik, yang ketiga menjaga kehormatan sebagai wanita. Jaga kehormatan kita. Kita memang tidak memiliki ibadah sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Kita tidak sedermawan mereka, tidak sehebat mereka, tidak sezuhud mereka. Tetapi Allah menyediakan surga buat kita setinggi-tinggi. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, wanita jika dia sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami dan menjaga kehormatan, maka dia bisa masuk surga dari pintu mana saja. Kemuliaan yang luar biasa yang Allah siapkan untuk kita, dan disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kita bisa masuk surga dari pintu mana saja dengan 4 hal tadi. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian taat kepada suami, dan menjaga kehormatan, maka dia bisa masuk surga dari pintu mana saja. Mudah-mudahan 4 pilar ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita berumah tangga. Jadi ini ilmu ya buat yang masih sendiri, dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan nanti setelah menikah. Tapi yang sudah menikah kita sama-sama belajar, dan terus belajar. Allahu a'lam bishawab. Nggak terasa jam 11. Ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau dikurangi? Mbak Nara sudah bisa dipandu. Silakan Mbak Nara. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Umi untuk segala ilmu yang disampaikan. Aku sebagai yang belum menikah, dengarnya mesmerizing sendiri Umi. Ternyata emang nggak cuma manis-manisnya aja ya, butuh tahu. Kalau menikah tuh ya banyak ceritanya. Betul. Ini yang ngajuin pertanyaan juga udah banyak Umi. Coba aku bacain beberapa dulu. Ya. Ini dari Mbak Indah Nazia. Tanya, kalau berdebat dengan suami, ketika berbeda pendapat itu boleh atau enggak? Karena biasanya kalau kekeh dengan pendapat masing-masing, mungkin biar enggak marahnya jadi frontal, lebih pilih untuk mendiamkan dulu beberapa saat.
Itu Mi. Baik. Eh, Kemudian? Ini sebenarnya 2 pertanyaan sih. Ya. Sekalian aku Oke. bacain aja. Yang Dibacakan satu lagi, tiga-tiga aja ya. oke. Terus satu lagi dibilang kenapa kalau udah menikah punya pria idaman lain atau wanita idaman lain itu menjadi lebih menarik. Gitu. Iya. Oke. Ada itu 2 Satu ya? aja dulu ya Umi. Baiknya 3-3 aja ya, biar 3-3 aja. mikir, Oke. biar ganjil. Siap Umi. Oke. Terus ini masih berhubungan dengan pria idaman lain atau wanita idaman lain Umi. Di sini ada pertanyaan, apakah suatu pernikahan itu perlu dipertahankan jika suami memiliki wanita idaman lain? Dan juga melakukan hal-hal yang dilarang agama serta kurang menafkahi keluarga karena istri bekerja jadi dianggap bisa membantu kebutuhan rumah tangga. Gitu. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan debat. Diskusi dengan suami itu boleh-boleh saja. Rasulullah itu terbiasa berdiskusi dengan para ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin itu istri-istri Nabi namanya ummahatul mukminin ya, yang mendapatkan julukan ummahatul mukminin itu berarti dipertahankan oleh Rasulullah SAW sampai akhir usia. Jadi Aisyah itu pernah ketika melihat Rasulullah nyisir malam-malam berdandan, bersolek, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, mau kemana malam-malam begini berpenampilan gitu ya, berpenampilan rapi. Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, aku khawatir dalam dirimu ada setannya. Maksudnya cemburu buta gitu ya. Apa jawab Aisyah? Saya katakan Aisyah itu cerdas. Ya mungkin dalam diriku yang ada setannya, mungkin dalam dirimu yang ada setannya gitu. Dan Rasul tersenyum. Dia tahu dia Aisyah berarti pinter gitu. Apa jawaban Rasulullah? Engkau benar ya Aisyah. Dalam diri kita ada setannya semua, kecuali aku. Kecuali aku karena Allah menjagaku. Jadi jika ada umatku bermimpi melihatku, maka itulah wajahku yang sebenarnya. Dari hadis itu ada diskusi, debat kecil antara Rasul dengan Aisyah. Boleh nggak? Boleh jika niatnya untuk kebaikan atau untuk menambah sakinah rumah tangga kita. Jadi kalau niatnya baik untuk kita atau untuk pasangan kita atau untuk anak kita, itu perlu didiskusikan. Namun umumnya masing-masing kan ingin menyampaikan pendapatnya dan seakan-akan pendapat itu benar gitu ya. Jadi A-nya istrinya pengen, suaminya pengen, masing-masing menampilkan pendapatnya masing-masing. Kita perempuan itu seperti air. Air itu pandai beradaptasi. Kalau diletakkan di gelas bentuknya kayak gelas, kalau di botol seperti botol, begitu kan perempuan. Jadi kita tuh pandai beradaptasi. Jika suami sedang keras, kita agak lembut sedikit. Jadi kalau suami yang lembut, yang malas, kita yang bangkitin sedikit gitu. Itu perempuan begitu. Dia pandai beradaptasi. Nggak mudah jadi istri itu nggak mudah. Karena laki-laki itu api, kita air. Ini bukan avatar ya, air dan api, bukan, tetapi unsurnya. Unsurnya begitu. Kalau kita yang marah, bilang sama suami kita, Mas, gantian dong, Mas mulu yang marah. Saya juga kan pengen marah juga. Jadi diskusi nggak apa-apa, sampai menemukan titik temu atau titik tengah yang terbaik untuk dua-duanya. Oke, pendapat dia kali ini kita pegang. Besok mungkin pendapat kita yang diambil dan begitu seterusnya. Boleh saja. Bagaimana dengan Pil dan Will? Kenapa sih Pil dan Will menarik? Dulu dia nggak menarik, tapi setelah kita menikah, kenapa dia jadi menarik? Itu hebatnya setan. Dulu suami kita menarik, kenapa kita mau menikah dengan suami kita? Karena dia menarik. Karena dia sudah mengambil hati kita. Nah, setan sudah nggak punya peran kan kalau udah suami istri, nggak ada dosa kan? Maka setan menguji, menggoda dari pintu yang lain, yaitu mantan-mantan kita atau teman-teman kita, sehingga kita tergoda dengan mereka. Jadi kita tergoda dengan will atau pil justru setelah menikah. Karena kalau belum menikah, semuanya dosa kan? Pacaran dosa, ya, apalagi sampai berani melakukan hal-hal yang dilarang. Kemudian dengan teman-teman yang lain bercanda-canda itu kan sama ya.
Tapi kalau sudah punya suami, nikah kan nggak ada dosa. Jadi setan mencari pintu yang lain. Maka kalau teman-teman saya suka begini, Bu, kok kalau dipegang sama teman di kantor tuh deg-degan ya? Gitu. Pegangan sama teman di kantor kok deg-degan gitu. Tapi kalau misalnya pegangan sama suami, kenapa nggak deg-degan? Itu hebatnya setan. Kalau pegangan sama suami kan sudah halal, nggak ada rasa dibuatnya. Tapi kalau pegangan sama teman di kantor, itu kan karena haram, dibuat rasa itu indah dan menyenangkan. Ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Jadi ibadah itu dibuat bosan, dosa itu dibuat ketagihan. Feel dan will itu dibuat kita ketagihan. Lantas bagaimana jika suami atau istri sudah melakukan hal-hal yang melanggar? Dia punya will, nggak ngasih nafkah. Aduh, banyak banget ya kekurangannya. Maka sholat istikharah. Apakah rumah tangga ini perlu dipertahankan atau ditinggal? Sebagaimana ketika kita mengambil keputusan menikah dengan dia sholat istikharah, maka meninggalkannya pun dengan sholat istikharah. Wallahu a'lam. Begitu. Ya. Baik, iya Umi. Kira-kira kita masih boleh berapa pertanyaan lagi, Umi? Sampai setengah 12 aja ya, saya ada acara lagi. 12, oke. Siap, Umi. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan tentang, tadi kan Umi sempat mengatakan ibadah sunnah harus minta izin sama suami ya, Umi. Betul. Ini ada yang bertanya, tapi ini sebenarnya bukan sunnah sih. Kalau puasa qada Ramadan, apakah juga harus izin suami, Umi? Oke, kalau puasa Ramadan wajib, jadi ngasih tahu aja. Mas, besok aku mau bayar kodok ya, begitu. Ngasih tahu ya, bukan izin. Karena kan kalau puasa wajib Allah didahulukan. Jadi kita bilang, Mas, aku besok mau bayar kodok ya. Kalau mau ibadah sekarang aja, besok aku nggak bisa diajak ibadah. Begitu. Kalau puasa sunnah kan boleh di apa? Boleh ditunda ya, ditunda dengan ketaatan. Kenapa sih kalau puasa sunnah? Karena hukumnya sunnah. Taat sama suami hukumnya wajib, begitu. Taat sama suami hukumnya wajib, puasa sunnah hukumnya sunnah, maka dahulukan yang wajib. Begitu. Allah alam. Baik, Umi. Terus terkait dengan sedekah, Umi, semisal suami telah memberikan uang bulanan pada istri, apakah jika uang yang diberikan dari suami itu dipakaikan untuk sedekah, harus tetap izin ke suaminya atau enggak? Karena kan itu sudah berarti uang suami. Ya. Itu uang suami ya. Kalau uang suami harus izin sama suami. Kecuali jika suami sudah global. Mah, ini gunakan uang untuk kebutuhan kita. Terus kita tanya, kalau ada pengemis, ada ini, ada itu, atau ada kebutuhan ini bagaimana? Atur saja. Papa redo. Nah itu. Tapi kalau di dunia ini ada 1001 macam istri dan 1001 macam suami. Kalau suami bilang begini, Mama, ini uang untuk kebutuhan kita saja. Jangan dipakai untuk yang lain. Kalau ada pengemis, semua harus dicatat. Ngasih pengemis 1000, catat. Beliin es krim buat anak, catat. Kenapa? Ada suami yang pelit. Ini ada 17, pelit. Nah itu harus izin sama suami. Karena dia takut nggak redo dengan yang kita keluarkan. Jadi izin ya, karena itu uang suami. Oke, Umi, ini ada pertanyaan lagi. Jika sedang diajak menikah, tapi ia dari kalangan yang kurang mampu, namun dia soleh dan juga baik perilakunya, bagaimana? Surat An-Nur 32. Wa iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka miskin, aku yang kayakan. Coba. Jadi kalau memang dia baik, cuman kurang mampu, tanya lagi sama Allah. Kenapa? Karena Rasulullah menyarankannya, hartanya, parasnya, nasabnya, dan agamanya. Cari agamanya yang paling bagus. Begitu kan kata Rasulullah. Nah, sudah dapat kan poin agamanya? Lihat di surat An-Nur ayat 32. Kalau mereka miskin, aku kayakan. Begitu janji Allah. Jadi, kalau sudah istikharah, ternyata mantap, nggak apa-apa, menikah saja. Boleh jadi dengan menikah, istri itu membawa berkah. Boleh jadi dengan pernikahan, ternyata Allah memberikan rezeki dari pintu yang sangat banyak. Begitu seterusnya.
Allah alam. Ini saya nggak apa-apa langsung jawab ya, khawatir mendekati ke setengah 12 ya, Mbak Rana ya. Iya, siap. Mbak Nara ya. Iya. Ini ada lagi bicara tentang move on, Umi. Ya, oke. Oke, jadi gimana caranya untuk bisa move on dari seseorang walaupun kita ini belum siap menikah? Jadi Belum siap menikah? Iya. Jadi mungkin kayak untuk menghindari dosa gitu ya, Umi, boleh. belum siap Oke, nikah, oke. tapi ya udah mau move on aja dari laki-laki ini. Jika kita ingin move on, terus terang yang pertama itu kuatkan niat. Kuatkan niat. Kalau memang dia yang terbaik buat kita, maka akan dipertemukan di waktu yang lain. Apalagi kita nggak siap nikah. Ngapain berlama-lama dengan dia, wasting time. Buang-buang waktu, dan kita bertambah dosa. Maka kita mantapkan bismillah untuk meninggalkan dia. Kemudian yang kedua, kenangan-kenangan dari mantan-mantan itu jangan disimpan. Kalau disimpan kita terbayang lagi, aduh ini diary dari dia ya, aduh seandainya, aduh susah. Kita pakai atau jam tangan, ya Allah ini jam tangan dari dia ya, kenang-kenangan banget, terbayang lagi wajahnya. Fotonya kita pernah berdua-duaan dengan dia, delete, semuanya delete. Kenapa? Itu yang susah itu kan jejak digital ya. Jejak digital itu susah memang. Kalau kita terbayang, oke, delete aja semuanya. Kalau enggak agak repot. Kita lihat lagi, dulu aku pernah bersama dia, aku pernah, aduh susah. Jadi di-delete aja. Yang ketiga, ini yang penting. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita lapang meninggalkan dia. Berharap apa? Suatu hari Allah akan mengirim pangeran berkuda yang datang pada waktunya meminang kita menjadi permaisurinya. Begitu Mbak Nara. Baik, Umi. Mbak Nara aja bisa move on ya. Aduh, tahu aja, Umi. Iya, ini Umi ada pertanyaan lagi tentang gini. Kalau menahan untuk punya anak lagi, padahal suami sudah minta tambah anak, apakah saya berdosa? Kondisinya adalah keluarga ini sudah punya 2 putra, tapi suami masih ingin punya anak perempuan nih. Tapi Mbak ini ragu karena kondisi drama rumah tangga yang ada. Ragu kenapa? Putus-putus Mbak Nara. Karena ragu dengan kondisi drama rumah tangga yang ada, Umi. Oh, drama. Oke, kalau punya anak baru 2 dan normal ya, bukan sesar, artinya tidak mengancam nyawa, suami minta lagi nggak apa-apa dengan catatan anak yang kedua usianya sudah layak punya adik. Kalau baru 9 bulan, belum layak dia punya adik. Tapi kalau sudah 2 tahun, 3 tahun gitu ya, kemudian suami minta, bisa nggak nambah lagi kali aja yang ketiga perempuan gitu, nggak apa-apa. Namun kembali lagi kepada si ibu. Memang terkadang ini pengalaman saya ya, pengalaman saya. Saya tuh punya anak 1 laki, 2 laki, mungkin ketiga perempuan laki lagi, keempat mungkin perempuan laki lagi, sampai ke-5 laki. Baru anak ke-6 saya dapat anak perempuan. Kadang-kadang manusia itu ada pengen ya, kayaknya mungkin gitu, ada keinginan gitu, pengen punya anak, dikasih 1 pengen 2 gitu. Ya perempuan dua-duanya atau laki dua-duanya. Mungkin yang ketiga beda jenis kelamin gitu. Sesungguhnya pada saat kita planning, ada KB, ada family planning, ada pembatasan yang nggak boleh kan dibatasi. Kalau di planning boleh. Nanti anak umur segini baru hamil lagi, anak umur segini baru hamil lagi. Itu namanya itu planning. Nggak apa-apa kalau planning. Yang nggak boleh kan dibatasi. Pokoknya hanya 2 saja. Kalau anak ketiga harus digugurkan, keempat harus digugurkan. Itu yang nggak boleh. Apa kata Allah? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Jadi kalau kita mau KB, tolong luruskan niat, bukan karena takut miskin. Begitu. Jadi diusahakan visi kita kuat, niat kita lurus. Gitu. Ingin mendapatkan generasi terbaik yang Allah titipkan sama kita.
kalau sedang ada drama dalam rumah tangga itu boleh jadi anak ini yang menjadi perekat dalam rumah tangga kita. Begitu. Baik, siap Umi. Ini untuk setengah 12 kita masih ada 10 menit lagi. Atau 2 lagi aja ya Dua pertanyaannya lagi ya ya. Umi ya. Oke. Mungkin aku pilih satu pertanyaan. Oke, salah satu dari 2 ini pertanyaannya gini Umi. Statusnya sebenarnya bukan pacaran, tapi suka video call cuma berdua, suka chattingan gitu. Nah terus mungkin khawatir apakah ini bisa dikategorikan sebagai pacaran, dan untuk biar terhindar dari dosa gimana Umi? Isi chattingannya apa, isi teleponnya apa, itu yang menentukan. Kalau chattingannya cuma, hai, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, hari ini dia datang ke kajian, nggak apa-apa kan? Tapi kalau assalamualaikum, waalaikumsalam, yang, nah, apa kabar yang, udah makan belum ya yang? Isinya kan beda kan? Yang miss you, me too, wah, nah, gambar tuh emot banyak banget tuh, hati, gambar bibir yang mingkem, yang terbuka, itu nggak boleh itu. Jadi tergantung isi chattingannya kan banyak tuh emot-emot itu kan, yang gambar bibir mingkem, bibir mangap, macam-macam dikirimin tuh sebanyak-banyaknya. Isi chattingannya sudah menimbulkan fitnah. Jadi apalagi kalau misalnya telepon, suara dimanja-manjain, kayak gitu-gitu, lebay-lebay gitu. Nah, itu kan sama. Jadi sosmed itu tergantung yang menggunakan siapa. Tangan ini pengganti lisan gitu. Jadi kalau nggak pernah telepon sih, cuman chattingan aja, tapi chattingannya menggoda gitu, sama saja. Jadi yang menentukan itu isinya ya. Kita temenan aja kok, tapi temenan isinya mesra, jadi TTM kan, teman tapi mesra. Atau TTM, teman tapi menikah gitu kan. Jadi apa ya? Usahakan tuh jaga hati. Memang saya merasakan lah waktu seusia adik-adik gini ya. Itu kalau dipuji itu kan seneng banget gitu ya. Kayaknya seneng kalau ada yang muji, kamu tuh cantik, seneng banget kita melayang. Pakai jilbab merah tambah cantik, itu jilbab malah diganti-ganti 3 hari kayak gitu kan. Hal-hal seperti itu kita merasakan gitu ya. Tapi khawatir ada apa? VMG, virus merah jambu gitu. Ada cinta platonik yang tumbuh di sini nih. Dia lompat-lompat, rasa itu berlompat-lompat dalam hati kita gitu. Perempuan itu udah rahasia umum ya. Paling seneng kalau dipuji, seneng gitu. Jangankan anak kecil, anak remaja, nenek-nenek juga kalau dipuji seneng sama kakek-kakek gitu ya. Itu rahasianya. Kenapa chattingan itu harus hati-hati. Begitu Mbak Nara. Baik Umi, insya Allah satu pertanyaan terakhir Umi. Ya. Kembali bertanya tentang pria idaman lain dan wanita idaman lain yang konteksnya Banyak negatif. Ya ternyata. Iya. Yang apa? Konteksnya negatif Umi. Maksudnya kalau pria idaman lain atau wanita idaman lain kan konteksnya berselingkuh jadi negatif. Ya. Kalau konteksnya suami izin untuk minta menikah lagi, tapi dari sisi istri belum siap, gimana Umi? Menikah lagi itu tidak semudah menikah pertama. Jadi kalau ingin buka cabang itu syaratnya lebih luas daripada ingin menikah pertama. Kenapa? Karena ketika dia ingin menikah lagi, sudah ada permaisuri yang dia nikahi kan. Permaisuri ini harus diperhatikan. Apakah dia sudah dibuatkan istana yang megah, kereta kuda yang indah, baju yang mewah, apakah sudah disiapkan itu semua? Berbeda dengan pernikahan pertama. Pernikahan pertama, even ekonominya pas-pasan gitu ya, itu dia justru akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau menikah lagi, menikah yang kedua, pertanyaannya, sudahkah yang pertama ini dipenuhi semua kebutuhannya, perhatiannya, pendidikannya? Istri itu harus pintar setelah menikah. Jangan sampai setelah menikah malah agak tulalit gitu ya. Diminta tolong ambilkan piringnya, diambil pengki misalnya. Itu berarti gagal suaminya. Kok mama jadi agak tulalit begini? Tanda tanya, itu harus mikir suami. Kenapa dulu istriku cantik, setelah menikah dengan aku jadi agak berbeda wajahnya gitu ya. Dulu dia begitu pintar, begitu cerdas, kenapa setelah menikah dengan itu pertanyaan besar kalau suami yang baik ya.
kalau suami ingin menjadikan istrinya itu surga gitu, itu sangat sangat diperhatikan. Namun yang menjadi masalah banyak suami yang ingin buka cabang atau berpoligami tanpa memperhatikan istri pertama. Jika dia zalim kepada istri pertama, maka dia berdosa. Terus bagaimana kalau istri pertama tidak siap? Sampaikan. Mas, aku belum siap jika Mas buka cabang. Tapi aku mengizinkan kalau Mas mau buka cabang, aku diikhlaskan, dilepas. Begitu. Jadi jangan sampai nanti kita bertambah dosa dengan cabang yang baru mau dibuka. Karena yang pusat belum indah gitu. Istananya belum indah. Kendaraan berkudanya juga belum mewah gitu ya. Jadi kenapa harus buka cabang, yang ada kita perbaiki sama-sama seperti itu. Kenapa? Kalau zalim kan berdosa, nanti di hari kiamat suaminya akan jalannya miring gitu. Itu hadisnya sahih. Dan Rasulullah minta maaf, mohon ampun kepada Allah karena hatinya itu lebih kepada Khadijah. Makanya disitulah ya Rasulullah sampai coba mohon ampun kepada Allah karena hatinya lebih cenderung kepada Khadijah, lebih besar ketimbang yang lain. Jadi, boleh istri itu menyampaikan kepada suaminya kalau dia belum siap gitu, minta waktu, atau bolehkah istikharah terlebih dahulu, apakah rumah tangga ini perlu dipertahankan atau tidak gitu, dan seterusnya. Mudah-mudahan lillahi ta'ala ya dia nikahnya ya, bukan karena hawa nafsu. Itu mungkin Mbak Nara. Nggak terasa ya sudah setengah 12 ya. Iya, Masya Allah, Bincang-bincang 3 menit kita lagi. ya, Masya Allah. Senang bisa ketemu adik-adik walaupun hanya nama, hanya wajah. Ini ngilangin kangen banget ya. Mudah-mudahan Iya. pandemi segera berlalu agar kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya untuk teman-teman semuanya, untuk adik-adik semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi di waktu yang lain dengan hidayah, dengan hati yang lebih bersih lagi, dengan ibadah yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan semua yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umi untuk segala ilmunya yang sudah di-sharing ke kita semua. Insya Allah jadi manfaat dan kebaikan buat kita semua yang mendengarkan. Aku minta izin Umi boleh untuk pamit ya. Untuk nggak apa-apa Umi. Maksudnya Umi tetap di sini bisa pimpin untuk doa penutupnya Umi. Umi sehat-sehat ya Umi. Salam buat keluarga. Amin Mbak Putri. Mbak Putri ya? Iya. Saya kecek semua nih. Mudah-mudahan ya Mbak Putri kita ketemu lagi di lain waktu ya dengan acara yang berbeda nih dengan neng-neng semua. Aduh kangennya Masya Allah ya. Kangen banget ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi lain waktu. Dan sebagai penutup kita baca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita izin foto bareng-bareng dulu ya Umi. Boleh Neng, boleh. Boleh dipandu Kak Cika. Boleh. Ini karena ada 5 slide, jadi aku bakal foto 5 kali ya. Oke. Teman-teman yang berkenan untuk nyalain kameranya boleh ya? Iya, boleh. Oke, aku mulai ya. 1, 2. Oke, selanjutnya. 1, 2. Oke, selanjutnya. 1, 2. 2 kali lagi. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Ya, udah selesai. Terima kasih Kak Cika. Oke, Alhamdulillah. sama-sama. Terima kasih Umi. Ya. Sama-sama. Sebelumnya aku Nara mewakili teman-teman komite yang bertugas di pengajian hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah join. Insya Allah silaturahminya terjaga terus sampai di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih Umi yang sudah membagikan berbagai manfaat untuk kita. Insya Allah senantiasa sehat, panjang umur ya Umi, ketemu di lain lagi. Terima kasih. Akhir kata aku tutup. Sampai ketemu di acara Aceh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya ya, Neng.